Inilah kalimat pembuka pertemuan hari ini. Bersenang-senang sangat berbeda dengan mempelajari ilmu. Akan tetapi, apabila kalian menerima dan menyukai dalam mempelajari ilmu, pasti terasa menyenangkan. Seperti itulah proses belajar yang sesungguhnya. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang semua masalah pada pembelajaran aksara. Harap dimaklumi apabila banyak hal yang aku ingin ungkapkan. Hal pertama yaitu sering terjadi pembelajar aksara merasa pusing ketika dalam belajar aksara. Mari kita bahas. Menurutku, aksara sangat erat dengan bahasa. Singkatnya, aksara adalah bahasa yang tertulis. Sehingga wajar saja ketika mempelajari aksara merasa pusing. Itu adalah proses stimulasi otak terhadap informasi baru. Biasanya gejala pusing ini tidak terus-menerus, hanya berlangsung sebentar. Dan apabila sudah terbiasa dengan aksara, maka rasanya nyaman saja. Hal kedua adalah ketika aku mengajarkan aksara untuk selanjutnya. Perlu diingat, aku tidak akan mengajarkan sejarah yang melatar belakangi aksara seperti kebenaran asal-usul, prasasti, maupun naskah. Karena ada beberapa alasan, yaitu berdasarkan pengalamanku, aku pernah mempelajari sejarah dari suatu aksara. Dan di saat itulah aku menemukan tujuan hidup. Ya, seringkali aku bercerita tentang sejarah tersebut dan responnya beragam. Ada yang biasa saja, ada yang antusias, dan ya di suatu saat ada pula yang menentang pendapat sejarah yang kubaca. Kali ini aku tegas berbicara pada kalian. Aku menjalankan hidup yang rasanya seperti monoton, tidak ada perkembangan. Ketika aku menemukan dan mempelajari aksara, rasanya seperti lahir kembali, sangat menyenangkan. Aku sangat menerima apa adanya aksara tanpa memandang apakah aksara itu buatan masa kini ataukah aksara pada masa lampau atau bahkan aksara yang sering diperdebatkan keasliannya. Aku sangat merangkul semua aksara itu. Jiwaku ini mungkin sudah bergabung dengan aksara. Perlu diingat, aku sangat sakit hati apabila oknum masyarakat menjelek-jelekan seperti sering memperdebatkan sejarah aksara. Aku sangat tidak menyukai itu. Kalian tahu, aku diselamatkan aksara dan karena itulah aku sangat menyayangi aksara. Aku tidak ingin membahas kontroversial seperti itu. Di sini kita memahami aksara, mempelajari aksara, dan juga menyayangi aksara. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan aksara daerah terbilang minim. Karena itulah aku merangkul semua aksara. Sangat disayangkan kekayaan aksara ini tidak digunakan. Dan ya, mohon maaf kalau aku tidak mengajarkan sejarahnya aksara. Aku sangat menyarankan apabila kalian ingin belajar sejarahnya aksara, maka carilah sendiri dan dengan satu catatan, mampu berpikir dan merenungkan setiap informasi. Karena ya, kalau tidak bisa terjadi kata-kata kebencian. Menurut catatanku, seluruh aksara di Indonesia terbilang sangat banyak apabila dijabarkan seluruh aksara dan digolongkan aksara buatan masa kini, aksara masa lampau, dan aksara yang sering diperdebatkan. Aku merangkul semuanya itu. Inilah daftar isian seluruh aksara di Indonesia. Mari kita lihat daftar isiannya dan sebelum itu kita bedakan dengan warna. Yang warna hijau menandakan aksara buatan yang dipublish di Omniglot. Kita tidak mempelajari itu dikarenakan aku tidak bisa menghubungi orang yang membuat aksara itu. Aku perlu izin. Yang warna merah menandakan aksara yang sering diperdebatkan. Dan
tidak diizinkan. Sebenarnya saya ingin minta izin kepadanya, tapi saya tidak mempunyai kontaknya. Saya juga pernah waktu itu minta izin, tapi ketika saya menanyakan lagi hilang kontaknya. Entah kenapa tidak dijawab. Ya, warna biru merupakan aksara buatan di masa lampau. Hal ini sudah menjadi umum untuk dipelajari. Yang warna kuning merupakan aksara buatan di masa lampau. Ini juga diperbolehkan. Yang warna ungu merupakan aksara yang sering diperdebatkan, tapi saya sudah mendapatkan izin untuk mengajarnya. Ya, baik, nampaknya sudah selesai. Dan ya, untuk pertemuan berikutnya, proyek animasi aksara. Proyek animasi aksara adalah tata cara penulisan aksara yang dianimasikan. Dan ya, sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah!